adik kelompok 4 akan menjelaskan payroll, DFD, flowchart, dan aset tetap. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Ratu Agnia. Perkenalkan dulu, saya Jaya Mutia dengan NIM 026. Saya Felicia Cynthia Putri dengan NIM 046. Saya Samara Ciwedita dengan NIM 080. Saya Firman Ardiansyah dengan NIM 072. Saya Elda Putri dengan NIM 085. Saya Nirina Narofania Zulfika dengan NIM 021. Saya Dinda Elisa Putri dengan NIM 063. Dari kelompok 4 akan membahas soal mini kasus. Ada 2 kasus, payroll dan aset tetap. Kasus yang pertama yaitu kasus payroll atau penggajian. Ada 3 karyawan A, B, dan C yang jam kerjanya ada yang berbeda-beda, ada yang lembur, ada yang enggak, dan ada tarif yang berubah minggu ini. Kita disuruh membuat DFD level 0, flowchart, sama daftar 4 kontrol. Sedangkan untuk kasus yang kedua yaitu kasus aset tetap, narasinya ada membeli mesin 200 juta dengan residu 10 juta dan umur 5 tahun. Bakal membuat jurnal penyusutan tahun 1 dan 2 serta tahun ketiga, di mana saat itu dijual dengan harga 120 juta, dan bakal menghitung akumulasi, laba rugi, jurnal pelepasan, serta menyebutkan 3 kontrol untuk eksisten dan valuation serta bukti yang cocok. Yang pertama yaitu ada DFD level 0. Di DFD level 0 hanya butuh 3 bentuk ini. Jadi ada bundar, kotak, sama 2 garis yang namanya data store. Ini rectangle sama circle. Buat yang kotak ini difungsikan untuk entitas atau pelakunya, ini untuk prosesnya, dan ini untuk data store-nya. Oke. Jadi yang pertama kita tentunya harus menentukan entitasnya kan, dan proses-prosesnya ngapain aja sih gitu. Di kasus kali ini ada 5 entitas, yaitu karyawan, HRD, manajemen, keuangan, serta bank, dan ada 6 proses yang nanti bakal dijelaskan sembari membuat. Entitas yang pertama yaitu karyawan, dan proses yang pertama yaitu pengelolaan data jam kerja. Karyawan bakal mengirim ke daftar ke proses tersebut bakal menyimpannya di data store, data kehadiran. Selain itu proses 1 ini bakal mengirim ke entitas berikutnya yaitu HRD, akan mengirimkan daftar hadir. Nah, HRD bakal melakukan proses yang kedua, yaitu validasi data. Nah, bedanya dengan diagram konteks itu terletak di prosesnya. Kalau di diagram konteks itu cuma jadi satu proses. Itu kalau ini dipecah lagi. Jadi ada proses ke-1, proses kedua, ketiga, dan seterusnya. HRD bakal melakukan validasi data daftar hadir, validasi data daftar hadir yang akan divalidasi atau dicocokkan dengan data kehadiran serta jadwal karyawan. Nah, seperti ini. Kalau sudah divalidasi, maka proses kedua akan mengirimkan data yang sudah tervalidasi ke HRD. Data tervalidasi. Nah, data yang sudah valid akan lanjut ke proses yang ketiga, yaitu perhitungan gaji. 3.0 perhitungan gaji. Jadi HRD bakal mengirimkan data yang sudah valid. Nah, perhitungan gaji ini membutuhkan data proses, yaitu data store, yaitu data kategori gaji. Jadi nanti misal lemburnya berapa jam gitu, nanti diambil dari sini. Sini. Nah. Proses ketiga bakal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses keempat, persetujuan gaji. Ini daftar gaji yang sudah disesuaikan ya, sudah valid, sudah disesuaikan dengan data kategori gaji. Jadi benar-benar daftar ini loh, daftar gaji yang harus dibayar oleh perusahaan. Persetujuan ini membutuhkan entitas baru,
yaitu manajemen. Persetujuan proses ini bakal ngirim daftar gaji yang harus disetujui atau enggak. Manajemen bakal mengirimkan daftar gaji final. Jadi sudah sesuai semua, sudah disetujui. Nah, dari persetujuan tadi kan bakal dikirim ke manajemen bakal mengirim daftar gaji final. Nah, dari proses ini, proses 4 bakal mengirim ke entitas baru, yaitu bagian keuangan. Sini proses 4 bakal mengirimkan daftar gaji final. Dari bagian keuangan bakal lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses kelima, pembayaran gaji. Yang dimana dari keuangan ke proses 5 bakal mengirimkan slip gaji. Dari proses 5 akan lanjut ke entitas selanjutnya, yaitu bank. Jadi yang memberikan uangnya atau memberikan gajinya ke karyawan itu bukan langsung pihak keuangan perusahaan, tapi bank. Jadi pakai perantara. Proses 5 ke bank bakal mengirimkan instruksi pembayaran. Nah, habis bank menerima instruksi pembayaran akan melakukan proses ke-6, yaitu penyaluran dana. Di sini bakal melakukan uang gaji. Sial. Nah, balik lagi ke karyawan dengan uang gaji. Nah, seperti ini. Sebentar, dibesarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah DFD level 0 untuk kasus payroll yang ini. Untuk penjelasannya seperti ini. Karyawan melakukan kehadiran dan akan mendapatkan daftar hadir yang dikirim ke proses 1, yaitu pengelolaan data jam kerja. Proses 1 bakal mengirimkan daftar hadir itu atau disimpan di data proses yang namanya data kehadiran, dan bakal dikirim juga ke HRD. HRD bakal mengirimkan daftar hadirnya ke proses kedua, yaitu validasi data. Divalidasi dengan data kehadiran dan jadwal karyawan. Apabila sudah tervalidasi akan dikirimkan ke HRD lagi. HRD bakal mengirimkan ke proses selanjutnya, yaitu perhitungan gaji. Perhitungan gaji diambil juga dari data store yang namanya data kategori gaji. Jadi buat kayak nominal gaji, nominal lemburnya berapa diambil dari sini. Kalau sudah bakal dikirim ke proses selanjutnya, yaitu persetujuan gaji yang memerlukan entitas baru, yaitu manajemen buat persetujuan. Jadi manajemen bakal mengirimkan daftar gaji final atau daftar gaji yang sudah disetujui, dan bakal dikirim ke bagian keuangan melalui proses 4 atau proses persetujuan gaji. Dari bagian keuangan akan mengirim ke proses kelima, yaitu pembayaran gaji dengan mengirimkan slip gajinya. Proses kelima bakal lanjut ke entitas berikutnya, yaitu bank. Jadi untuk pembayaran gaji ke karyawan tidak langsung dari bagian keuangan ke karyawan, tetapi melalui bank sebagai perantara. Jadi proses kelima akan mengirimkan instruksi pembayaran, kayak instruksi gajinya berapa, siapa yang bakal menerima ini, gitu, dikirimkan ke bank. Bank bakal lanjut ke proses 6, yaitu penyaluran dana. Jadi bank bakal melewati proses ini dengan membawa uang gaji atau membawa gajinya untuk dikirim ke karyawan. Jadi seperti itu untuk DFD level 0 kasus payroll. Untuk selanjutnya yaitu ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada bagian flowchart kita menggunakan 3 entitas, yaitu yang pertama karyawan, kedua HRD, dan yang ketiga adalah bagian keuangan. Pada awal mulanya kita menggunakan simbol mulai pada bagian karyawan. Selanjutnya karyawan melakukan proses, yaitu melakukan absensi. Setelah melakukan absensi, kemudian muncullah sebuah dokumen, yaitu daftar jam kerja dan lembur. Selanjutnya dari dokumen ini akan kita teruskan ke bagian HRD menggunakan simbol unpack. Kita beri simbol A.
Kemudian pada HRD terdapat dua dokumen yang salah satu dokumennya akan kita arsipkan, kita beri huruf D yang artinya diurutkan dari date atau sesuai tanggal. Untuk dokumen satunya akan kita lanjutkan, kita proses, yaitu menginput dan memvalidasi data. Dari proses ini timbullah sebuah decision atau kemungkinan apakah data ini valid atau tidak. Oke, dari sini kemungkinan timbullah dua proses. Proses yang pertama yaitu mengecek kesalahan apabila data tersebut tidak valid. Data tersebut benar-benar valid. Setelah melakukan proses pencatatan, pastinya akan muncul sebuah dokumen, yaitu daftar jam kerja valid. Dokumen ini akan kita kirimkan ke bagian keuangan menggunakan simbol on-pack. Kita berikan huruf B. Setelah bagian keuangan menerima dokumen tersebut, bagian keuangan melakukan proses yaitu perhitungan gaji. Setelah melakukan proses, maka muncullah sebuah dokumen yaitu daftar gaji. Kita akan membuat dua rangkap, yaitu yang pertama akan kita simpan ke bagian arsip. Untuk dokumen yang kedua akan kita kirim ke entitas eksternal, yaitu manajemen. Lalu dari manajemen akan menghasilkan dua keputusan. Kita menggunakan decision, lalu kita ketik setujui, tanda tanya. Lalu kita akan hubungkan setelah itu dari decision ini akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika tidak disetujui maka akan kembali ke HD, lalu kita hubungkan lalu kita ketik tidak. Yang selanjutnya, jika disetujui, maka kita akan ketik melakukan pembayaran. Kemudian kita akan tulis di atasnya ya. Lalu karena sudah disetujui, maka akan menghasilkan sebuah dokumen berupa instruksi pembayaran.
Lalu kita hubungkan keduanya. Lalu dokumen akan diberikan kepada entitas eksternal. Kita akan memberikan one page reference, lalu kita hubungkan dan akan kita beri label C. Setelah itu akan kita copy, kita masuk ke kolom karyawan, lalu kita paste, dan kita akan menambahkan one page reference, lalu kita hubungkan keduanya dan kita beri tanda C karena mereka saling berhubungan. Lalu di sini kita akan memasukkan entitas eksternalnya, yaitu bank. Kita ketik bank, lalu kita hubungkan keduanya. Setelah itu akan menghasilkan sebuah proses, yakni berupa penyaluran gaji karyawan. Kita ketik penyaluran gaji. Dari proses tersebut akan menghasilkan sebuah dokumen. Kita hubungkan terlebih dahulu, yakni berupa dokumen bukti transfer. Lalu selesai, kita akan menggunakan simbol yang sama dengan simbol mulai tadi. Nah, untuk 4 kontrol dan bukti yang diperiksa, yang pertama ada otoritas data kehadiran dan jam lembur oleh atasan langsung sebelum diproses HRD. Ini itu jenis kontrol pencegahan yang tujuannya tentunya untuk mencegah manipulasi atau kesalahan input jam kerja atau jam lembur. Bukti yang diperiksa itu ada form absensi harian yang ditandatangani atasan serta log sistem absensi. Untuk yang kedua ada rekonsiliasi daftar gaji dengan data karyawan aktif dan di HRD. Jadi ini untuk mendeteksi supaya memastikan tidak ada pembayaran kepada karyawan fiktif atau karyawan yang sudah keluar. Bukti yang diperiksa bisa daftar karyawan aktif, HRD, daftar gaji, laporan perubahan karyawan. Yang ketiga yaitu ada review dan persetujuan daftar gaji final oleh manajemen sebelum dikirim ke keuangan atau bank. Ini termasuk jenis kontrol deteksi. Tujuannya untuk menangkap kesalahan perhitungan atau tarif upah yang tidak sesuai. Biasanya bukti yang diperiksa itu ada daftar gaji final yang ditandatangani oleh manajer atau bukti otorisasi email atau persetujuan. Untuk yang terakhir yaitu ada rekonsiliasi slip gaji dan mutasi rekening bank setelah pembayaran. Ini jenis kontrol korektif, yaitu memastikan pembayaran sudah sesuai nominal dan tidak ada kesalahan transfer. Biasanya bukti yang diperiksa ada slip gaji karyawan, mutasi rekening bank perusahaan, dan bukti transfer gaji. Hitungan dan pengendalian aset tetap perusahaan. Kasus aset tetap diketahui harga perolehan mesin 200 juta,
nilai residu 10 juta, umur manfaat 5 tahun, dan tahun ketiga dijual 120 juta. Untuk perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus, rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Penyelesaiannya 200 juta untuk harga perolehan mesin dikurangi nilai residu 10 juta dan dibagi umur manfaat 5 tahun diperoleh 38 juta per tahun. Selanjutnya perhitungan akumulasi penyusutan dan juga nilai buku dan laba rugi. Akumulasi penyusutan Berjumlah 76 juta, nilai buku saat dijual dengan harga perolehan yang bisa dijual, di mana 200 juta dasarnya untuk 76 juta 6 juta menghasilkan 124 juta. Selanjutnya laba rugi penjualan itu rumusnya harga jual dikurangi nilai baku, di mana harga jual senilai 120 juta dikurangi nilai baku 124 juta, menghasilkan minus 4 juta, yang berarti rugi, di mana rugi penjualan aset tetapnya sebesar 4 juta. Hal ini tuh terjadi karena harga. Selanjutnya ada jurnal penyusutan dan pelepasan. Yang pertama, jurnal penyusutan dengan akun beban penyusutan di debit sebesar 38 juta dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 38 juta. Kemudian untuk jurnal pelepasan, kas di debit 120 juta, akumulasi penyusutan mesin di debit 76 juta, mesin di kredit 200 juta, dan kerugian penjualan aset 4 juta di kredit. Selanjutnya ada kontrol bukti. Yang pertama itu pencegahan dengan deskripsi inventaris fisik aset tetap secara berkala. Tim audit internal melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh aset tetap, misalnya mesin senilai 200 juta dan mencocokkan dengan daftar aset di sistem akuntansi dengan tujuan risiko yang mencegah pencatatan aset fiktif yang tidak benar-benar ada, dan bukti yang diperiksa itu daftar aset tetap perusahaan, form hasil stok of name fisik, beserta acara pemeriksaan fisik. Yang kedua ada deteksi, dengan deskripsi, penomoran, dan pelabelan saat aset tagging. Setiap aset diberi label atau barcode unik dan diverifikasi saat pemeriksaan fisik. Tujuannya mendeteksi kehilangan atau penggantian aset tanpa izin. Dengan bukti yang diperiksa, label atau tag fisik aset di lapangan, daftar nomor inventaris aset, foto dokumentasi aset. Yang terakhir, korektif, dengan deskripsi rekonsilisasi hasil pemeriksaan fisik dengan catatan akuntansi. Bila ditemukan aset hilang atau tidak sesuai, dilakukan penyesuaian catatan akuntansi dengan tujuan menjaga agar daftar aset di laporan keuangan hanya memusat aset yang benar-benar ada. Dan bukti yang diperiksa yaitu berita acara koreksi aset, bukti jurnal penyesuaian, dan notulen hasil rapat audit internal. Kontrol bukti valuation. Nomor 1, jenis kontrol pencegahan atau preventive control. Deskripsinya, perhitungan penyusutan dilakukan otomatis oleh sistem akuntansi berdasarkan kebijakan akuntansi tetap atau metode garis lurus, umur 5 tahun, nilai residu 10 juta rupiah. Tujuan atau resiko yang dicegah untuk mencegah salah hitung penyusutan yang membuat nilai buku salah. Bukti yang diperiksa, kebijakan akuntansi aset tetap perusahaan, log perhitungan penyusutan sistem, dan yang terakhir jurnal penyusutan tahun 1 dan 2. Yang kedua, ada jenis kontrol deteksi atau detective control. Deskripsinya, review periodik oleh bagian akuntansi terhadap laporan nilai buku dan jadwal penyusutan. Tujuan atau risiko yang dicegah untuk mendeteksi nilai aset yang terlalu tinggi atau rendah dibandingkan kondisi aktual. Bukti yang diperiksa, laporan jadwal penyusutan, rekonsiliasi nilai buku versus daftar aset, dan yang terakhir tanda tangan reviewer akuntansi. Untuk jenis kontrol yang terakhir ada korektif atau corrective control. Deskripsinya, penyesuaian nilai aset setelah penjualan atau revaluasi. Misal, mesin dijual
120 juta rupiah di tahun ketiga dilakukan jurnal pelepasan dan pengakuan laba atau rugi. Untuk tujuan atau resiko yang dicegah, untuk memastikan nilai aset di neraca mencerminkan nilai wajar setelah transaksi. Bukti yang diperiksa berupa bukti penjualan aset atau invoice, berita acara, dan penyerahan, jurnal pelepasan aset tetap, dan bukti penerimaan kas dari pembeli. Interpretasi keseluruhan dan kesimpulan. Yang pertama, aspek payroll. Hasil dan interpretasi yaitu sistem payroll yang memiliki validasi, otorisasi, dan kontrol internal yang baik akan mencegah kesalahan perhitungan dan fraud. Yang kedua, aspek aset tetap. Hasil dan interpretasi perhitungan penyusutan sesuai PSAK 16. Laba penjualan menunjukkan efisiensi, pengendalian eksistensi dan valuation, menjamin akurasi nilai aset, dan aspek yang terakhir adalah aspek keseluruhan. Hasil dan interpretasi kedua sistem, yaitu payroll dan aset tetap, saling berhubungan dengan pengendalian internal yang kuat untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan mencegah kecurangan. Terima kasih. Video dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.